Selamat pagi anak-anak ibu sekalian, jumpa lagi dengan Ibu Iska. Saat ini kita akan belajar matematika dengan materi kita yang baru yaitu jarak titik ke titik. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang proyeksi, yaitu dari titik ke titik, titik ke garis, kemudian titik ke bidang, garis ke garis, garis ke bidang, dan bidang ke bidang. Maka sekarang kita akan membahas dengan menggunakan yang namanya angka-angka. Kalau kemarin kita bahas teorinya ya, sekarang kita akan membahas tentang matematikanya yang berhubungan dengan angka ataupun bilangan. Nah, jadi kamu perhatikan dan kamu simak video pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Oke? Terima kasih. Oke, kita mulai ya nak materi kita yaitu tentang jarak titik ke titik. Oke. Kita perhatikan di sini. Oke, kita mulai dari jarak dari titik A ke titik B, yaitu panjang dari ruas garis AB. Nah, kita perhatikan di sini ini adalah titik si A, di sini adalah titik si B, maka jarak dari titik A ke B itu sama dengan panjang ruas garis dari A ke B ini. Jadi, kalau misalkan ini panjangnya adalah 8 cm, maka jarak dari titik A ke titik B adalah 8 cm. Oke, itu dia ya nak. Nah, ini akan kita peroleh, perhatikan misalkan panjang ruas garis AB-nya adalah yang ini, maka kita harus mencari nak, yaitu suatu garis yang dimana dia adalah horizontal atau mendatar untuk menemukan yang namanya pertemuan dari titik si B itu. Jadi di sini juga ada horizontal, ada vertikalnya, sehingga dia bertemu di titik ini. Kita misalkanlah yang horizontalnya ini adalah sebagai A kecil. Kemudian yang vertikalnya adalah B kecil, maka yang dia si panjang ruas garis AB itu adalah si C. Maka yang terbentuk itu bagaimana? Ya, tepat sekali ya. Yang terbentuk itu adalah yang namanya segitiga siku-siku. Kalau berhadapan dengan yang namanya segitiga siku-siku, maka pemikiran kita adalah beranjak kepada yang namanya rumus ataupun dalil daripada yang namanya Pitagoras. Masih ingat ya? Betul nak? Ya, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Oke, kita perhatikan di sini. Jadi yang dia sisi siku-sikunya yang mana ini? Ini bentuk siku-siku ya. Berarti sisi siku-sikunya siapa? A dengan si B. Oke, maka sisi miringnya adalah si C. Oke, sehingga dapat diperoleh A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini dia. Oke, ini nggak ada masalah ya. Kita lanjut nak. Oke, diagonal sisi pada kubus dengan panjang sisi si A. Oke, ini perhatikan dia kubusnya adalah kubus ABCDEFGH. Kemudian di sini dikatakan bahwa panjang sisinya adalah si A. Itu dia ya. Bagaimana mencari yang namanya diagonal sisi? Oke, ini saya ambilkan diagonal sisinya adalah si AC. Kita tahu nak pada kubus itu diagonal sisi ada berapa banyak? Iya, ada 12 ya. Yaitu setiap yang namanya bidangnya memiliki 2 diagonal sisi. Jadi kalau dia pada kubus ada berapa bidangnya? Iya, ada 6. Berarti kalau satu bidang atau satu sisi dia satu bidangnya itu ada yang namanya 2 diagonal sisi, maka 2 kali 6 adalah 12. Oke, kita perhatikan di sini sisinya ada, diagonal sisinya adalah si AC, maka coba kita perhatikan. Kalau panjang si AB adalah si A, maka si BC juga adalah si A. Maka ini kan sudah membentuk yang namanya segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana Bu? Di B. Maka kalau dia yang membentuk segitiga siku-siku berhubungan dengan apa tadi? Ya, dalil Pitagoras. Maka ini adalah A, ini juga A, maka mencari yang AC ini tentunya itu adalah sisi miring. Berarti menggunakan dalil Pitagoras yaitu apa? Ya, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Di mana A-nya itu, ini si AC itu adalah sisi miring, maka si AB-nya adalah A, ini tadi ya, si BC-nya juga adalah A, maka A kuadrat tambah A kuadrat. A kuadrat tambah A kuadrat ini kan sudah yang merupakan suku sejenis. Maka A kuadrat tambah A kuadrat itu adalah ya 2A kuadrat.
Nah, AC kuadrat sama dengan 2A kuadrat, maka mencari AC-nya gimana? Ya, diakarkan, yaitu dari 2A pangkat 2 atau 2A kuadrat. Nah, cara mengakarkannya ini berarti kita perhatikan dulu yang ada A kuadratnya. Berarti kalau A kuadrat diakarkan itu menjadi apa? A ya. Baru sisa si 2. Maka A akar 2. Itu dia untuk yang namanya diagonal sisi. Jadi kalau dia diketahui dia suatu sisinya adalah si A, maka diagonal sisinya itu langsung jawab. Nah, yaitu A akar 2. Jadi contohnya nih, Bu, kalau A-nya itu atau panjang sisinya adalah 7, maka panjang si AC apa? A akar 2. Berarti A-nya tadi 7, 7 akar 2. Paham ya? Oke, misalkan panjang BC-nya itu adalah 9, maka yang menjadi pertanyaan, tentukan panjang si BG. BG itu apa? Ya, diagonal sisi. Maka diagonal sisi apa tadi rumusnya? Langsung aja, A akar 2. Berarti tadi panjang sisinya berapa, Nak? Iya, panjang sisinya tadi adalah, berapa tadi Bu bilang? 8 ya. Maka 8 akar 2 gitu dia. Atau kalau panjang sisinya 10, maka diagonal sisinya 10 akar 2 gitu dia. Oke, kalau udah diagonal sisi, masuk kita ke diagonal ruang. Nah, diagonal ruang dengan panjang sisinya tetap adalah si A. Berarti AB itu sama dengan A. Nah, diagonal sisi tadi itu adalah si AC ya. Maka yang menjadi diagonal ruangnya yang mana, Bu? Iya, yaitu AG. Ya, panjang AG atau jarak dari titik A ke G itu adalah ruas AG. Itu dia tadi ya, Nak. Bahwa kalau mencari jarak dari titik ke titik itu adalah kita tarik garisnya dari titik ke titik itu sendiri. Oke, maka di sini kan terbentuk juga segitiga yang namanya siku-siku. Kenapa, Bu? Salah satu sisinya dia tegak lurus terhadap bidang alasnya. Otomatis maka GC ini Nak tegak lurus kepada siapa? AC, gitu dia. Nah, jika ini tegak lurus, maka membentuk segitiga siku-siku. Nah, AC-nya tadi berapa Nak? Oh, ini diagonal sisi Bu. Iya, tepat sekali. Maka dia menjadi apa? A akar 2. Sedangkan untuk CG ini apa? Oh, ini Bu panjang sisi. Panjang sisinya siapa tadi? Iya, si A. Berarti A akar 2 ini AC, GC atau CG-nya ini adalah si A. Berarti bisa nggak kita cari AG? Bisa ya, pakai dalil Pitagoras. Oke, good. Ya. Nah, maka untuk mencari panjang diagonalnya, sisi miringnya pasti si AG ya. AG kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah GC kuadrat atau CG kuadrat. Maka menghasilkan AC-nya adalah tadi Bu katakan A akar 2, kita kuadratkan tambah A kuadrat. Nah, kita kuadratkan dulu. Cara mengkuadratkannya sehingga memperoleh yang namanya 2A kuadrat dari mana, Bu? Pertama gini, A-nya dikuadratkan dulu, berarti A kuadrat. Kemudian akar 2 dikuadratkan. Arti akar 2 kuadrat itu artinya apa? Akar 2 kali akar 2. Nah, gitu dia ya. Berarti akar 2 kali 2, 4. Akar 4 berapa? Iya, akar 4 itu adalah berapa, Nak? Oke, kita tulis di sini ya. Oke. A akar 2 kuadrat. Ini akan sama dengan, perhatikan, duluan kita kuadratkan adalah si A. Nah, berarti si A dikuadratkan siapa jawabannya? Iya, A kuadrat. Oke, A kuadrat. Kemudian, si akar 2 dikuadratkan, berarti akar 2 kali akar 2 kali akar 2, kan gitu ya. Maka A kuadrat kan tetap nih. Ya, tetap Bu. Berarti ini kan tetap A kuadrat. Kemudian akar 2 kali akar 2 sesuai dengan yang namanya perkalian bentuk akar. Karena akar pangkatnya ini adalah tidak ada, itu menyatakan akar pangkatnya itu 2 ya Nak ya. Maka langsung aja yang di dalamnya Bu kita kalikan. Iya betul sekali. Aduh jadi ke atas ya. 2 kali 2. Oke. Kalau dia 2 kali 2 berapa? 4 ya.
Akar 4 berapa nak? Iya, akar 4 itu adalah 2. 2-nya kita letak ke depan boleh? Boleh dong. Kemudian dikali dengan A kuadrat. Berarti 2A. Iya, 2A kuadrat. Oke, gimana? Sampai sini paham? Maka A akar 2 kuadrat itu adalah 2A kuadrat. Paham ya nak? Tambah dengan yang siapa? Ya, tambah dengan A kuadrat. Nah, perhatikan, ini sudah sejenis sukunya, yaitu A kuadrat. Berarti 2 tambah 1 berapa? Ini kan sama dengan 1, nak. Nah, kalau nggak ada ditulis itu menyatakan 1 ya. Berarti AC, 2 tambah 1, 3. 3 siapa? A kuadrat. Maka untuk mencari AC diakarkan, sama seperti tadi. A kuadrat kan bisa diakarkan. Sama seperti tadi. A-nya kan bisa diakarkan, A kuadratnya. Berarti menjadi A ya. Berarti tinggal akar 3. Maka menjadi A akar 3. Nah, sehingga untuk cara cepat pada diagonal ruang, pada kubus, ini pada kubus, nah hati-hati. Pada kubus, maka dinyatakan dengan A akar 3. Jadi contohnya kalau misalnya Bu, A-nya ini, contohnya di soal A-nya adalah 6. Berarti diagonal ruangnya berapa? 6, maka 3 gitu. Kayak sama seperti tadi, diagonal sisi berapa? 6 akar 2 gitu dia. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut nah untuk contoh soalnya ya, nggak usah berlama-lama. Kita perhatikan contoh soal yang pertama. Katanya di sini ada segitiga ABC, pastilah siku-sikus di mana? Iya, siku-sikunya adalah di B. Oke, jika AB-nya adalah 4 akar 6. Oke, berarti ini adalah 4 akar 6. Kemudian, apalagi katanya di soal? Yang katanya di soal itu adalah bahwa si BC, oh BC berarti di bawah nih Bu, itu sama dengan berapa? 4 akar 2. Yang menjadi pertanyaan adalah, tentukanlah panjang si AC. Oh, berarti ini yang ditanya. Kan gitu ya. Kalau ini yang ditanya berarti ini kan udah yang namanya segitiga siku-siku nih Bu. Berarti gampang dong. Berarti menggunakan dalil Pythagoras. Oke, good. Kita perhatikan penyelesaiannya. Nah, kita perhatikan di sini sudah diketahui segitiganya, kemudian diketahui AB-nya, maka yang dicari adalah si AC. Pertanyaannya sesuai dalil Pythagoras ya. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A-nya siapa nih? Si AB, 4 akar 6. B-nya adalah si BC, sedangkan C-nya adalah AC. 4 akar 6 kuadrat tambah 4 akar 2 kuadrat. Oke, sama seperti tadi. Duluan kita kuadratkan ini, nak. 4 kuadrat berapa? 16. Akar 6 kuadrat, cara cepatnya, nak. Hilangkan aja akarnya. Berarti berapa? 6 ya. Itu di cara cepatnya. Berarti 16 kali 6. 16 kali 6 ini ya. 16 dikali dengan si, iya 6. 16 kali 6 itu berapa? Iya, 16 kali 6 itu adalah 96. Oke, itu dia ya. Kemudian yang ini, 4 kuadrat berapa? 16. Kita tulis kembali. Kemudian, 16 ya. Dikali akar 2 kuadrat. Hilang akarnya, Bu. Iya, 16 kali 2. 16 kali 2 berapa? Ah, yang ini dia. Yaitu 32 gitu. Nah, berarti 96 tambah 32 berapa? Sama dengan AC kuadrat ya. Maka hasilnya ada 128. Benar ya? Maka AC-nya adalah akar dari 128. Nah, ini kita perlu ingat, nah. 128 itu kita usahakan kita bagi dengan yang namanya bilangan prima. Masih ingat ya bilangan prima? Itu dulu caranya. Bilangan prima itu berarti bilangan yang habis dibagi oleh dirinya sendiri dan bilangan satu. Berarti kita mulai bilangan prima terkecil berapa? 2 ya. Kita bagi 2 dulu dia. Bagi 2 adalah 64. Jadi, saat dia kita kalikan dengan bilangan yang yang lainnya itu harus bisa diakarkan. Ini kita mengingat kembali pelajaran kita waktu SMP ya, nak. Nah, berarti mengakarkan yang namanya suatu bilangan itu contoh akar 4 berapa? 2. Akan langsung ada hasilnya. Akar 9 3, akar 16 4, akar 25 5, akar 36 6, akar 49 7, akar 64 8, akar 81 adalah 9, akar 100 adalah 10, akar 121 adalah 11, akar 144 adalah 12, akar 169 adalah 13, akar 196 adalah 14, akar 225 adalah 15 dan seterusnya. Kira-kira seperti
seperti itu dia. Nah ya, berarti duluan kita mengalihkan suatu bilangan itu dengan bilangan yang lain dengan catatan bilangan prima terkecil dulu. Dibagi 2 bisa nih 64. Bu, kalau nggak bisa lagi dengan yang namanya bilangan prima bagaimana? Ya boleh nak bilangan dengan yang namanya komposit. Masih nggak bilangan komposit? Itu pengenalan bilangan ya. Oke, bilangan komposit itu adalah bilangan yang melebihi dari 2 faktor. Kalau tadi faktornya kan bilangan itu sendiri dan 1. Nah, kalau ini bilangan komposit dia bisa lebih dari 2. Contohnya angka berapa nih? Contohnya 6. 1 dengan 6, baru berapa lagi? 2 dengan 3. Jadi ada berapa nih faktornya? Ada 4. Berarti itu merupakan bilangan komposit, gitu dia. Jadi akar 6 kali berapa? Nah, yang berapa itu harus bisa diakarkan. Kira-kira seperti itu dia. Nah, oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Berarti ini adalah 64 kali 2. Nah, 64 kali 2 ini kan bisa kita pisahkan nih. Akar 64 kali akar 2. Nah, akar 64 itu sendiri berapa, nak? Iya, 8 ya. 8 akar 2. Ini dia. Jawabannya adalah bola. Oke, itu untuk soal nomor 1. Kita masuk soal nomor 2. Nah, diketahui di sini sebuah kubus ABCDEFGH, panjang diagonal sisinya adalah 8 akar 2. Oke, kita misalkan diagonal sisinya adalah si AC. Nah, ini katanya berapa? 8 akar 2. Oke, kenapa akar 2? Oke, kita ingat kembali, nak, bahwa diagonal sisi itu adalah akar 2. Nah, di mana? Diagonal sisi itu adalah apa? A akar 2. Nah, A akar 2 itu adalah si diagonal sisi. Berarti A-nya di sini berapa? Ya, udah langsung dapat ya. A-nya itu adalah 8. Nah, ditanya adalah jarak titik C ke E. C ke E. Oh, C ke E ini merupakan apa? Ya, diagonal ruang. Ya udah gampang. Diagonal ruang apa? A akar 3. A-nya berapa? 8. 8 akar 3. Oke, jawabannya adalah bola. Gampang sekali bukan? Oke, kita lanjut. Nah, ini dia penyelesaiannya, nak. Diagonal sisinya 8 akar 2. Dimana kita tahu diagonal sisi itu adalah A akar 2. Nah, ini tembak nih akar 2 dengan akar 2. Tinggal A-nya 8. Itu merupakan panjang sisi. Sedangkan yang ditanya jarak dari titik C ke E itu adalah diagonal ruang. Berarti A akar 3. 8 akar 3. Jawabannya bola. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Nah, ini sudah termasuk ke mods ya, kalau Ibu katakan ya. Berarti middle order thinking skill. Artinya ini sudah termasuk kita berpikir pada tingkat yang menengah. Oke, kita perhatikan. Jadi Bu, nanti makin soal berikutnya makin susah. Oke, tapi Bu yakin percaya kalian bisa menyelesaikannya. Kita perhatikan contoh soal kita yang ketiga. Sebuah kubus ABCDEFGH, panjang rusuknya adalah 6 cm nih. Titik si P itu adalah titik berada di antara siapa? Hg. Nah, mana nih Hg? Nah, ini dia. Di mana Hg itu adalah HP, setengah dari Hg. Oh, berarti otomatis di tengah nih. Berarti ini si P. Berarti HP ini setengah dari si Hg. Udah pasti ya. Kalau dia Hg itu adalah sisi, berarti rusuknya 6 ya. Berarti ini setengahnya dari 6 berapa? 3. Itu dia. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah jarak dari titik si A ke si B. Oke, ini yang ditanya. Nah, maka kita mau jawab dulu. Kita gambarkan dulu kubusnya. Oke. Nah, kemudian katanya panjang sisinya adalah 6. Oke, si P itu berada di tengah ya, berada di antara Hg, belum tengah, berada di antara Hg. Yang memastikan dia di tengah adalah apa? HP-nya adalah setengah dari Hg, gitu dia. Jadi jangan langsung pastikan itu si titiknya itu pasti di tengah, tidak. Nah, kita perhatikan soalnya, gitu dia ya. Kemudian setengah dari Hg itu sendiri adalah panjang sisi, setengah dari 6 adalah 3. Oke, udah kita bahas tadi ya. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah untuk mencari jarak dari titik si A ke si P. Nah, mencari titik si A ke si P ini beranjak kita ke proyeksi. Nah, udah kita bahas kemarin. Nah, untuk proyeksi ini, maka kita proyeksikan dari titik siapa tadi? Si A ya. Maka ke si A ke si B itu berada di apa? Di atas. Oke. Berarti dia berada di atapnya. Atap siapa? Kubusnya ya. Siapa nih atapnya? Ya. Si E, F, G, H. Oke.
Itu dia ya. Nah, maka otomatis proyeksinya dari titik A ke atapnya itu berada di titik siapa? Ayo, untuk mencari ini. Atapnya, berarti supaya dia tegak lurus. Ini kan sudah lurus nih. Nah, berarti ke siapa? Ke si E boleh? Boleh ya. Jadi ini ke si E titiknya. Oke. Boleh? Boleh. Bu, kalau saya buat supaya dia tetap tegak lurus ke si H, boleh nggak? Gimana? AH tegak lurus nggak dengan HB? Tegak lurus bukan? Iya, tegak lurus juga. Nah, oke ya. Jadi Bu, kalau saya pakai AE, Bu, saya pakai AE boleh? Boleh. Pasti dapat tuh, Nak. Oke, sekarang yang saya ambil adalah ke si AH. Oke, di titik si H ya. Oke, maka kita hubungkan ketiganya. Kita perhatikan, ini kita hapus dulu ya, yang ke si E. Oke, jadi banyak jalan ke rumah, Nak. Jadi nanti ada tugasnya saya buat ya. Oke, nah kita lanjut. Maka kita hubungkan ketiga titiknya A, B dengan H. Oke, nah kita perhatikan di sini, otomatis ini pasti siku-siku ya. Ya, membentuk segitiga siku-siku. Nah, ini dia. Nah, maka karena kita mau menentukan yang namanya jarak dari titik A ke B, berarti garis si AP. Kan itu tadi kita bahas ya, bukan mem AP ya. Nanti saya yang kena ini. Oke, ini adalah garis AP. Maka kita tetap menggunakan dalil Pitagoras. Karena apa? Karena dia membentuk segitiga siku-siku. Oke, nah Ibu mau tanya dulu nih, Nak. Kalau memang ini segitiga siku-siku, HP tadi berapa? Ya, ini adalah 3 ya. Nah, jika ini 3, kemudian panjang sisinya tadi adalah berapa? 6 ya. Maka yang menjadi pertanyaannya adalah AH ini berapa? Ayo, AH berapa, Nak? Ya, tepat sekali. Ini adalah diagonal sisi, Bu. Berarti otomatis ini berapa nilainya? Iya, kalau diagonal sisi A akar 2. Berarti karena sisinya adalah 6, maka dia menjadi 6 akar 2. Oke, bagus ya. Nah, maka yang siku-sikunya di mana? Ini 6 akar 2 dengan si 3. Maka kita masukkan ke dalil Pitagoras. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya, AH kuadrat tambah HP kuadrat. AH-nya tadi berapa? 6 akar 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. 6 akar 2 kuadrat. Oke, ini tadi udah Ibu katakan. 6 kuadrat, 36. Akar 2 kuadrat itu adalah 2. Jangan lupa ya dikali ya, Nak. Karena ini menyatakan kali. Oke, berarti 36 kali 2 ditambah 3 kuadrat adalah 9. Sama dengan AP kuadrat. 36 kali 2 adalah 72 tambah 9. Berapa itu? 81. Maka AP kuadrat 81, AP adalah akar kan? Akar 81 berapa? Iya, 9. Oke, jadi jawabannya adalah 9 dan itu opsinya adalah dodol. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 4 ya. Bu, ini soalnya gimana? Masih bisa Ibu katakan HOTS ya, tapi mungkin untuk anak-anak Ibu sudah termasuk HOTS ya. Kita perhatikan, Nak. Ada di sini kubus ABCD, EFGH. Panjang sisinya atau rusuknya adalah 4. Yang menjadi pertanyaan, jarak titik CF ke titik potong diagonal DE dengan AH. Oh, berarti kita cari dulu DE dengan AH itu titik perpotongannya. Nah, ini DE, ini AH. Oke, nah ada di sini titiknya nanti kan? Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan dari titik CF ke perpotongannya. Ini titik CF. Berarti kemari. Berarti panjang si AF. Oke. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Ini dia. Ini dia kubus ABCDEFGH. Kemudian ini adalah tadi perpotongan titiknya. Kemudian kita anggap itu titiknya adalah si X ya. Jadi kita beranjak ke yang namanya si X. Jangan lagi kata perpotongan diagonal. Biar kita fokus. Biar nggak banyak bahasa-bahasa matematikanya. Oke. Nah, sesuai dengan yang soal, katanya di sini panjang sisinya adalah 4 cm. Nah, kita mau mencari si EX nih. Kenapa? Karena kan ED itu karena ini yang mau kita bahas nanti dari titik CF. Berarti ada hubungannya si EX kah sama dengan si HX sama dengan
EX sama dengan DX. Nah, kita ambil satu yaitu si EX. Itu otomatis setengah dari siapa? Si ED ya. Iya, jadi si ED itu merupakan apa? Ya, diagonal sisi. Kalau panjang sisinya 4, maka diagonal sisinya berapa, Nak? Ya, 4 akar 2. Maka untuk mencari EX, setengah dari 4 akar 2. Berapa setengah dari 4? 2 ya, 2 akar 2. Nah, udah dapat si EX. Nah, karena sudah dapat, sekarang kita mau mencari dari titik si F ke titik si X. Nah, itu dia, ada garisnya kan? Maka kita proyeksikan si F itu pada samping kirinya. Nah, gitu dia. Kita proyeksikan ke samping kirinya, maka yang terjadi adalah bahwa si F itu proyeksinya adalah siapa? Si E. Setuju ya, Nak? Maka terbentuklah 3 titik. Kemudian kita hubungkan. Membentuk segitiga siku-siku. Oke, kira-kira siku-sikunya di mana? Di X kah? Di E kah? Atau di F? Pastilah ya di antara ketiga itu karena kan membentuk yang namanya segitiga siku-siku. Nah, kita ingat kembali, Nak. Kalau ada suatu yang namanya sisi, siapa yang sisinya? Si EF, si EX, si atau si FX. Oke, tepat sekali, yaitu si F8 atau EF. Maka ini kan otomatis tegak lurus terhadap bidang ADHE. Berarti ini pun akan tegak lurus ke EX. Berarti siku-siku di mana? Tepat sekali. Siku-sikunya adalah di E. Oke, itu dia, nampak ya? Nah, maka untuk mencari si titik F ke titik si X, perpotongannya tadi ya, maka kita gunakan dalil Pythagoras. Oke, EF berapa, Nak? Sesuai dengan sisinya adalah 4. Oke, good. EX sudah dapat, ini dia, 2 akar 2. Nah, menjadi pertanyaan adalah si FX. Berarti FX itu sisi miring atau salah satu sisi siku-sikunya. Nah, tadi kan dia titik si E, itu sudah pasti kita pastikan adalah siku-siku ya. Berarti kalau siku-siku dia di situ, berarti si E X sama si EP itu adalah salah satu sisi siku-sikunya. Berarti menjadi pertanyaan Fx itu adalah sisi miring. Gitu dia. Oke, maka EF kuadrat tambah EX kuadrat itu akan sama dengan Fx kuadrat. Nah, EF tadi berapa? Ya, 4 ya. 4 kuadrat. EX berapa? Ya, 2 akar 2 kuadrat. 4 kuadrat berapa? 16 ya. Kemudian 2 akar 2 kuadrat. 1. Ini kuadratkan dulu. 4. Ini kuadratkan dulu. 2. Berarti 4 kali 2. 16 tambah 4 kali 2. 4 kali 2, 8. 8 tambah 16, 24. Maka Fx kuadrat sama dengan 24. Fx gimana? Akar dari 24. Oke, kita mulai. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil. Bagi 2. 24 bagi 2 berapa? 12. Apakah ada akar 12? Tidak ada. Itu maksud Ibu tadi. Oke, nggak bisa. Sekarang bagi 3. Oke, 24 bagi 3 berapa? 8. Ada akar 8? Tidak. Baru bagi 5 otomatis nggak mungkin. Bagi 7 juga tidak mungkin. Berarti, kan tadi Bu katakan, kalau dia tidak bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil, maka bagi dengan bilangan komposit. Oke. B, berarti bilangan komposit itu adalah siapa? Si 6 ya. 4 boleh? Boleh lah. Bilangan komposit juga ya. Dan bisa diakarkan. Oke, langsung 4 boleh? Boleh. Berarti 4 kali berapa? 24. 4 kali 6. Akar 4 ada kan? Nah, berarti akar 4 kali 6. Akar 4 itu ada berapa? 2. Baru akar 6. Maka menghasilkan 2 akar 6. Nah, ini dia. Jawabannya adalah entok. Gimana, Nak? Sudah mulai paham? Udah ya? Oke, kita lanjut, Nak. Oke, ini adalah soal kita yang terakhir dan ini merupakan HOTS. Perhatikan, Nak. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah kubus ABCD EFGH. Nah, katanya di sini kubusnya ini memiliki rusuk atau panjang sisi 4 cm. Titik B berada di BC.
Nah, ada lagi nih. Apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini? Nah, kita lihat soal selanjutnya. Makanya Ibu katakan tadi, lihat dulu konteks permasalahan matematikanya. BP banding BC itu adalah 1:4. Oke, BC-nya 4. Oh, kebetulan ini juga 4. Oh, berarti ini 4, BP-nya 1. Berarti dibagi 4 ini, Ibu. Iya. 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti BP 1. Kira-kira di sinilah dia. Berarti ini siapa? Si P. Gitu dia. Kalau BP-nya adalah 1. Berarti otomatis PC berapa? Hitung aja. 1, 2, 3. Maka dia 3 cm. Nah, kalau kita menggunakan perbandingan ini kebetulan kan karena 4 cm ya. Maka kita gunakan perbandingan andaikan dia adalah 12, bisa juga 8, bisa juga 16. Nah, gimana? Kita perhatikan ya. Ini dia penyelesaiannya. Tadang. Oke, panjang sisinya adalah tadi si 4. Ya, panjang sisinya tadi adalah C4, maka BP itu P berada di antara BC dengan catatan BP banding BC adalah 1:4. Nah, kita bandingkan dia gitu. Nah, jadi BP per BC, ingat ya, banding itu kan sama dengan per ya. Nah, ini juga banding sama dengan per. Maka BP per BC sama dengan 1/4. BP itu yang mau kita cari, BC udah pasti dapat. Kenapa sesuai soal? Kan panjang sisinya 4, maka BC juga 4, sama dengan 1/4. Nah, ini bisa kita tembak ya, karena apa? Karena dia mendatar ataupun yang bisa dihabiskan kan mendatar atau tegak. Karena ini mendatar ya bisa dong 4 dengan 4. Itu berapa? Sama-sama bagi 4 adalah 1. Oke, berarti BP sama dengan 1. Nah, apa sih Bu katakan ya? Kalau ini 1, sedangkan BC 4, berarti 4 kurang 1 berapa? Iya, berarti BC-nya adalah 3 atau CP-nya. Oke, paham ya? Nah, selesai itu untuk mencari jarak dari H ke titik P. Nah, ini dia. Maka, ini proyeksikanlah si H-nya pada samping kanan. Nah, ini samping kanan kamu ya. Ini samping kanan kubusnya yaitu siapa bidangnya? BC, GF. Berarti dari si H ke siapa yuk? Iya, lurus dia ke si G, maaf. Maka akan membentuk segitiga HCP. Apakah dia tegak lurus atau apakah dia merupakan segitiga siku-siku? Ya dong Bu, karena apa? Salah satu sisinya yaitu siapa? Si HG. Nah, itu dia. Paham ya? Kita lanjut. Maka ini dia si G ya. Kita hubungkan ketiga titik tersebut, yaitu titik H, G, dan P, sehingga membentuk segitiga siku-siku. Oke. Nah, kemudian HG udah otomatis sesuai dengan soal, panjang sisinya adalah 4, maka HG-nya 4. Nah, kalau kita mencari si HP, berarti kan kita harus mengetahui ada yang namanya si HG berapa, si GP berapa. Nah, HG kan sudah dapat nih 4, sedangkan si GP kan belum. Berarti ini masuk kita ke cari GP pada segitiga siapa nih? Siku-sikunya. Oke, iya. Ini GP-nya pasti siku-siku terhadap siapa? Si C lah. Berarti segitiganya siapa? Iya, GCP. Oke, ini dia. Maka kita mencari si GP menggunakan dalil Pythagoras. Nah, GC berapa? 4 ya. Itu sudah merupakan panjang sisi. CP tadi berapa CP? Iya, CP-nya adalah 3. Oke, tinggal masukkan dalil Pythagoras. GC kuadrat tambah CP kuadrat sama dengan GP. CG-nya tadi 4, CP-nya 3. 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9, 16 tambah 9, 25, akar dari 25 adalah 5. Dapat kan GP-nya? Nah, sudah dapat GP. Bolehkah kita cari HP? Boleh dong. Pakai dalil Pythagoras juga. Oke. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, sisi siku-sikunya siapa? HG dengan GP ya. HG-nya adalah 4, GP-nya adalah 5. Berarti 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25. 16 tambah 25.
Oke, maka 16 tambah 25 tadi adalah 41, maka si HP berapa? Iya, HP kuadrat adalah 41, maka HP-nya akarkan. Berarti akar 41. Ini bisa diakarkan, Bu? Tidak ya. Oke, karena tidak bisa maka dia sampai di situ dan option jawabannya adalah dodol. Oke, demikian pembelajaran kita. Nah, terima kasih. Oke, gimana nak? Sudah paham? Oke, kalau kamu masih belum paham, kamu boleh japri Ibu di WA Ibu di 0813 9683 4402 atau boleh melalui komentar di Google Classroom yang ada pada Google Classroom kita. Nah, jika masih ada beberapa yang belum paham juga, kita boleh mengadakan yang namanya Zoom supaya secara keseluruhan bisa lebih memahami dan bisa lebih mengerti akan materi yang sudah Ibu berikan. Oke nak, demikian pembelajaran kita. Dari akhir pembelajaran ini sebagai bukti nyata kamu memahaminya, Ibu memberikan bentuk soal kepada kalian, yaitu kamu boleh kerjakan di rumah sebagai tugas ataupun PR kamu supaya Ibu bisa memberikan penilaiannya nanti, asal kamu tepat pada waktunya untuk memberikan tugas kamu kepada saya sesuai dengan tenggang waktu yang sudah Ibu berikan. Oke, demikianlah pembelajaran kita tentang jarak titik ke titik. Kita jumpa kembali.